Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Devian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan part 51. Kau ikut program pertukaran mahasiswa juga? Tanya Aiden menyelidiki. Pemuda itu ingin tahu apa alasan Fabian jauh-jauh datang ke Amerika, datang ke Inggris. Tidak, jawab Fabian menggelengkan kepalanya. Aku sengaja datang ke sini untuk mengejar Jelin, tambah Fabian berkata dengan sejujurnya. Pemuda itu tidak menutupi maksud hatinya, walau jawaban Fabian hampir membuat Hongju yang tengah mengunyah makanannya tersedak. Sementara Jelin sendiri tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Fabian. Gadis itu mengira sahabat satu kampusnya di Harvard itu tengah bercanda. Kau jangan membuat kakakku berpikir macam-macam, Fabian, ujar Jelin di sela-sela tawanya. Gadis itu menganggap apa yang dikatakan oleh Fabian hanyalah lelucon biasa. Namun lain halnya dengan Aiden. Pemuda itu mengetahui dengan jelas bahwa Fabian mengatakan yang sesungguhnya. Sebagai seorang laki-laki, tentu ia lebih mengerti apa yang tersirat dari ucapan yang dilontarkan oleh Fabian. Akan tetapi pemuda itu tidak ingin membahasnya di depan Jelin karena ia tahu adik kembar tersebut pasti akan menyangkal hal itu. Soah segera menyodorkan segelas air kepada Hongju setelah melihat pemuda itu hampir saja tersedak begitu mendengar ucapan Fabian. Sejujurnya, gadis itu juga terkejut mendengar apa yang Fabian ucapkan. Ia tidak menyangka bahwa pemuda asal Spanyol itu benar-benar menyukai Jelin. Tadinya, gadis itu berpikir mereka hanya berteman saja. Tapi ternyata Fabian langsung mengutarakan perasaannya di hadapan semua orang. Walau mungkin bagi Jelin itu hanya candaan belaka. Tapi untuk mereka yang lainnya tidak berpikir demikian. Apalagi yang membuat seorang pria rela melintasi benua jika bukan karena rasa cintanya kepada seorang wanita. Fabian terkekeh mendengar ucapan Jelin. Pemuda itu sadar bahwa gadis yang duduk di sebelahnya itu tidak akan menanggapi perkataannya dengan serius. Selama ini, Jelin selalu berpikir bahwa dirinya hanyalah sebatas teman untuk gadis itu. Namun, kenyataannya, Fabian telah menyimpan rasa ini dari awal perjumpaan mereka. Maaf, aku hanya bercanda, ralat Fabian yang jelas-jelas itu bohong. Ia sengaja berkata seperti itu agar Jelin tidak menjauh darinya. Fabian takut jika Jelin menyadari perasaannya, gadis itu akan menjauhkan diri dan tidak mau lagi berteman dengannya. Kau sudah dapat kamar? Tanya Hongju yang sedari tadi diam. Ia tahu Fabian baru saja tiba di kemungkinan besar pemuda itu belum mendapatkan kamar asrama yang akan ditempatinya. Fabian menggelengkan kepala menjawab pertanyaan Hongju. Pemuda itu baru tiba pagi ini, jadi belum ada kesempatan untuknya mencari kamar asrama yang kosong yang bisa menampung dirinya. Untuk sementara, aku akan tinggal di apartemen, jawab Fabian. Dia tidak terlalu memusingkan masalah tempat tinggal. Asal bisa berdekatan dengan Jelin itu sudah cukup untuknya. Oh, timpal Hongju. Sesekali pemuda itu melirik ke arah Jelin yang sedang asik memainkan ponselnya. Kau tidak mau makan? Tanya Aiden kepada adik kembarnya tersebut, yang sedari tadi bukannya memesan makanan malah sibuk dengan telepon genggamnya. Jelin menggelengkan kepalanya, tiba-tiba gadis itu tidak merasa lapar ketika ada panggilan masuk yang datang dari ponselnya. Jantung gadis itu berdegup kencang saat melihat siapa yang menghubunginya. Ia ragu-ragu apakah akan menjawab atau menolak panggilan tersebut. Di New York City. Terima kasih Tuan, makanannya sangat enak dan anakku sangat menyukainya. Samar-samar Bella mendengar sang perawat mengucapkan terima kasih kepada Louis. Seketika wajahnya memerah menahan amarah. Rupanya Louis telah berbohong kepadanya. Gadis itu mengepalkan tangannya erat. Bella kesal karena Louis telah membohonginya. Gadis itu tidak menyangka jika Louis memberikan makanan yang sengaja ia buat untuk pemuda itu kepada orang lain yang sama sekali tidak ia kenal. Awalnya Bella berharap ia dapat merebut perhatian pemuda itu ketika tak ada lagi Jelin yang menghalanginya. Namun ternyata harapannya sia-sia. Louis tetap tidak menganggapnya lebih dari teman. Segala bentuk perhatian yang ia berikan kepada pemuda itu seakan tidak berarti apa-apa. Bella kira Louis menolongnya karena pemuda itu menyukai dirinya, tapi ternyata ia salah.
Alasan pemuda itu menolongnya mungkin hanya karena rasa iba, karena tidak mungkin sebagai seorang pria, Louis mampu membiarkan seorang gadis tersakiti di depan matanya. Bella menghapus butiran bening yang mengalir di sudut matanya. Gadis itu merasakan sakit yang tak berdarah ketika harus menghadapi kenyataan bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia pun pergi meninggalkan rumah sakit dengan perasaan sedih. "Aku senang jika anak-anakmu menyukainya," jawab Louis kepada perawat wanita yang semalam ia beri makanan dari Bella. "Sekali lagi terima kasih Tuan, tapi mengapa Anda tidak memakannya?" "Itu diperbolehkan untuk Anda makan," ucap sang perawat, karena makanan yang diberikan kepadanya bukanlah makanan yang dilarang untuk Louis. "Aku tidak terlalu menyukainya," jawab Louis. Sebenarnya ia bukan tidak menyukai makanannya, tetapi ia tidak menyukai yang memberikan makanan itu kepadanya. Entah mengapa perasaannya kepada Bella saat ini semakin jelas. Kalau dulu Louis sangat tidak enak hati dan selalu memperhatikan Bella karena tidak sampai hati jika ia menolak. Kini semua berbeda. Louis tidak ingin gadis itu terus salah paham akan sikapnya. Pemuda itu tidak ingin memberi harapan kosong kepada gadis remaja itu. Sedari awal Louis hanya menganggap gadis itu seperti adiknya sendiri, tidak lebih dan tidak kurang. Hanya saja Bella ternyata salah paham atas perhatian yang ia berikan. Untuk itu, mulai saat ini dan seterusnya, Louis ingin mempertegas hubungan mereka. Louis tidak ingin Bella sakit hati jika gadis itu terus memiliki perasaan terhadapnya, karena apa yang pemuda itu rasakan saat ini adalah ia telah memiliki cinta lain yang hingga saat ini belum Louis ingat. Hanya saja pemuda itu berkeyakinan jika hati dan perasaannya telah dimiliki oleh seseorang. "Kalau begitu saya permisi Tuan, semoga kesehatan Anda cepat membaik." Perawat itu pamit, yang dijawab dengan anggukan oleh Louis. Pemuda itu pun kembali meraih ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Louis membuka kontak telepon dan menemukan nama Jeline tertera di sana. Ia menimbang-nimbang apakah akan menghubungi gadis itu atau tidak. Namun, ia juga kebingungan. Seandainya Jeline mengangkat panggilan teleponnya, apa yang akan ia bicarakan dengan gadis itu? Tak ada satupun memori di otaknya tentang gadis cantik berambut panjang itu. Akan tetapi, jika ia tidak menghubungi Jeline, rasa penasaran akan terus menyerangnya. Akhirnya dengan berharap gadis itu akan menjawab teleponnya, Louis pun segera menekan tombol panggil pada nama Jeline dan menghubungi gadis itu untuk mencoba mengembalikan ingatannya. "Kau tidak makan?" tanya Aiden kepada adik kembarnya tersebut yang sedari tadi bukannya memesan makanan malah sibuk dengan telepon genggamnya. Jeline menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba gadis itu tidak merasa lapar ketika ada panggilan masuk yang datang ke ponselnya. Jantung gadis itu berdegup kencang saat melihat siapa yang menghubunginya. Ia ragu-ragu apakah akan menjawab atau menolak panggilan tersebut. Gadis itu menghela napas, kemudian ia bangkit dari duduknya dan berjalan keluar meninggalkan kantin mencari tempat yang lebih tenang untuk mengangkat panggilan teleponnya. Namun, ketika Jeline tiba di ujung lorong, ponselnya berhenti berdering. Gadis itu menunggu apakah nomor itu akan kembali menghubunginya. Namun, harapan gadis itu sia-sia. 15 menit berlalu dan tak ada lagi panggilan dari nomor orang yang selama ini dirindukannya. Jeline membuka kembali layar ponselnya yang telah menghitam. Gadis itu bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Louis yang telah mengingatnya sehingga pemuda itu menghubungi nomor ponselnya. Ingin sekali gadis itu menghubungi Louis, tapi Jeline takut menghadapi kenyataan jika Louis belum mengingatnya. Akhirnya Jeline memilih untuk memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya. Gadis itu kembali menuju kantin untuk menemui Aiden dan yang lainnya. "Siapa yang menelpon?" tanya Aiden kepada adik kembarnya saat gadis itu kembali duduk di hadapannya. "Bukan siapa-siapa," tanya Jeline sembari mengambil camilan yang masih tersisa di piring milik Aiden. Sang kakak kembarnya pun menautkan kedua alisnya. Ia tahu bahwa gadis itu tengah berbohong. Namun, Aiden tidak ingin bertanya lebih lanjut, apalagi saat ini ada banyak teman-teman mereka. Pemuda itu pun memesankan sang adik makan siang karena ia tahu Jeline lapar. Di New York City, Louis memandangi layar ponselnya. Tadi ia telah berusaha untuk menghubungi Jeline.
Namun tidak ada jawaban dari gadis itu. Pemuda itu sebenarnya masih penasaran. Hanya saja saat ini di ruangan tersebut ada Juan yang baru saja tiba untuk menjenguk pemuda itu. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Juan melakukan salam khas mereka. Anak lelaki itu sengaja datang menjenguk Louis seperti permintaan kakak laki-lakinya, Aiden. "Sudah lebih baik," jawab Louis tersenyum menyambut kedatangan Juan. Selisih 5 tahun umur mereka tidak membuat hubungan mereka renggang. Louis dan Juan tampak akrab dan kompak dalam segala hal. Sama-sama memiliki hobi di bidang olahraga membuat keduanya tetap akrab walau mereka berbeda usia. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Juan menarik kursi untuk duduk di samping ranjang Louis. Louis pun menceritakan semua yang dialaminya hingga bisa menjadi seperti ini. Namun pemuda itu tidak bercerita tentang Jelin. Mereka berdua berbincang akrab tentang hobi dan juga kesukaannya. Saat mereka tengah bersendu gurau, tiba-tiba ponsel Juan berdering dan panggilan itu datang dari kakak perempuannya Jelin. Juan pun bergegas mengangkatnya karena kebetulan ada Louis yang sedari kemarin terus ditanyakan oleh sang kakak. "Halo, ada apa kak?" tanya Juan begitu mengangkat telepon dari Jelin. Juan sengaja bicara di depan Louis agar pemuda itu mendengar. Juan belum tahu kalau Louis tidak dapat mengingat Jelin. "Kak, video call saja ya," pinta Juan yang langsung mengalihkan menjadi panggilan video. Sebelum Jelin menjawab dan tanpa persetujuan kakak perempuannya tersebut, Juan melambaikan tangannya menyapa Jelin yang berada di seberang sana. Gadis itu kini tengah berada di taman sembari menunggu jam pelajarannya tiba. Jelin pun membalas lambaian si adik bungsu. Gadis itu amat menyayangi Juan, walau anak laki-laki tersebut terkadang sangat jahil terhadapnya. "Kau ada di mana?" tanya Jelin saat melihat latar di belakang Juan tampak berbeda. Bukanlah kamar anak laki-laki itu atau kediaman mereka. "Di rumah sakit," jawab Juan mengalihkan kameranya ke arah Louis, membuat Jelin terperanjat karena tidak menyangka sang adik tengah bersama Louis. Begitu pula dengan Louis, pemuda itu terkejut saat melihat yang hadir di layar ponsel Juan adalah gadis yang sedari tadi ingin dihubunginya. Keduanya terdiam, tak dapat mengucapkan kata-kata. "Ya Tuhan, Louis, aku begitu merindukanmu," kata batin Jelin. "Mengapa gadis ini bisa menghubungi Juan?" pikir Louis. "Hei, kenapa kalian malah melamun?" tanya Juan kepada keduanya, membuyarkan lamunan mereka. "Ah, tidak," jawab Louis yang lebih dulu tersadar dari rasa terkejutnya. Pemuda itu menatap lembut ke arah Jelin sembari tersenyum dengan manisnya. Jelin menjadi gugup melihat Louis di seberang telepon sana. Ia tidak tahu harus mengeluarkan reaksi seperti apa terhadap pemuda yang hingga saat ini masih mengisi lubuk hatinya. "Hai," sapa Louis canggung. Ia ingin membuka pembicaraan dengan Jelin, hanya saja terlalu kaku rasanya. Bagaimana keadaanmu?" tanya Jelin gugup. Tetapi gadis itu masih berusaha untuk bersikap normal seperti biasa agar Juan tidak curiga. "Sudah lebih baik," jawab Louis seadanya. Pemuda itu masih menatap Jelin dengan perasaan yang tak dapat dilukiskan. "Mengapa kau tak bertanya tentang keadaanku, Kak?" Juan bertanya menghalangi pandangan sang kakak yang berfokus kepada pemuda yang masih duduk bersandar di kepala ranjang. Jelin memutar bola matanya malas. Ia harus ekstra sabar menghadapi adik bungsunya tersebut. Tingkah Juan memang mengesalkan. Tetapi itulah si anak bungsu, keluarga pertama yang selalu jahil kepada kedua kakaknya dan juga anggota keluarga yang lainnya. Juan tidak pernah bisa untuk diajak serius. Pemuda itu selalu berpikiran ringan dan main-main saja. "Aku menelpon karena ingin tahu keadaanmu, Juan," seru Jelin kesal kepada adiknya karena pemuda itu menghalangi kamera menutupi wajah Louis yang sangat ia rindukan. Juan terkekeh mendengar seruan sang kakak. Ia memang senang menjahili kakak perempuannya yang cerewet itu. Setidaknya itu lebih menghibur ketimbang ia harus bicara dengan kakak laki-lakinya yang selalu saja bersikap serius, tak pernah bisa diajak bercanda. "Kak, apa kau merindukan Louis?" tanya Juan yang langsung membuat wajah Jelin merona. Gadis itu tidak habis pikir bagaimana bisa Juan bertanya hal seperti itu di hadapan orang yang bersangkutan. Tidak bedanya dengan Jelin, Louis pun merasakan wajahnya tiba-tiba memanas.
Ia tidak menyangka Juan akan bertanya seperti itu kepada gadis yang selama ini selalu mengganggu pikiran dan hatinya. Louis juga baru tahu kalau gadis itu adalah kakak dari Juan sahabatnya. Pantas saja ia merasa tidak asing ketika melihat foto gadis itu di dalam ponselnya. Namun amat disayangkan hingga saat ini masih belum mengingat ada hubungan apa di antara mereka. "Jel, sayang, sudah waktunya masuk kelas," goda Fabian yang tidak tahu kalau Jelin sedang dalam sambungan video. Jelin membelalakan matanya, menoleh ke arah pemuda yang terkekeh tanpa merasa bersalah tersebut. Gadis itu tahu Fabian hanya bermaksud untuk menggodanya. Namun kali ini keadaannya berbeda. Ada Louis yang tengah melihat dan mendengar panggilan itu. Apakah yang akan dipikirkan oleh pemuda berusia 20 tahun tersebut? Sementara itu di seberang sana, pandangan Louis meredup. Hatinya sedikit kecewa setelah mendengar ada yang memanggil sayang kepada gadis yang selama ini cukup membuatnya penasaran. "Oke, aku ada kelas. Nanti aku akan menelponmu kembali, Juan. Sampaikan salamku pada Mami dan Daddy," ucap Jelin segera mematikan panggilan video tersebut. Bahkan sebelum Juan dan Louis bereaksi apa-apa. Juan dan Louis hanya bisa saling berpandangan. Keduanya tidak ada yang mengenal Fabian. Mereka juga tidak tahu kalau pemuda itu hanyalah teman bagi Jelin. "Sekarang Jelin ada di mana?" tanya Louis membuka percakapan di antara keduanya. "Oxford," jawab Juan tanpa menatap Louis yang saat ini yang sedikit kebingungan. Pemuda itu tidak menyangka bahwa gadis yang tanpa sadar telah dikaguminya berada jauh di benua yang berbeda dengan mereka. "Kira-kira siapa ya lelaki tadi?" tanya Juan menaruh tangannya di dagu seolah sedang berpikir keras tentang siapa itu Fabian. "Entahlah, mungkin kekasih kakakmu," jawab Louis lirih. Jujur hatinya merasa sakit dan kecewa. Bahkan sebelum berperang begitu mengetahui gadis itu telah memiliki kekasih. "Tidak mungkin," bantah Juan. Ia tahu persis bahwa hati sang kakak masih untuk Louis seorang. Jadi rasanya janggal jika saat ini tiba-tiba Jelin telah memiliki kekasih, walau gadis itu berada jauh di benua seberang sana. Louis mengeringitkan alisnya mendengar jawaban Juan. Ia tidak mengerti mengapa sahabatnya sekaligus adik dari Jelin itu begitu yakin bahwa pria yang tadi memanggil gadis itu dengan sebutan sayang bukanlah kekasih dari kakak perempuannya. Jelin baru saja 3 hari berada di Oxford. Tidak mungkin ia dapat memiliki kekasih secepat itu, ucap Juan menggemukkan alasannya membantah pendapat Louis. 3 hari itu artinya setelah aku mengalami musibah ini. Apa dia tidak tahu aku mengalami hal ini sehingga ia pergi jauh dariku, kata batin Louis. "Hei," seru Juan sembari menepuk bahu pemuda yang tampak tengah melamun tersebut. "Kau tenang saja, hati kakakku hanya untukmu. Tidak akan ada yang lain di hatinya," ucap Juan berusaha menghibur Louis yang sepertinya tengah bersedih ketika mendengar ada yang memanggil sayang kepada Jelin. Louis menautkan kedua alisnya mendengar ucapan Juan. Ia masih belum mengingat apa hubungan antara dirinya dengan Jelin. Hanya saja ia menyadari bahwa saat ini pemuda itu memiliki perasaan khusus terhadap Jelin. "Aku pulang." Juan pamit karena tidak ingin mengganggu Louis. Anak laki-laki itu ingin membiarkan sahabatnya berpikir lebih jernih lagi tentang perasaannya kepada sang kakak Jelin. "Sudah kubilang, jangan sampai kau menyesal setelah menolak kakakku," tukas Juan berlalu pergi meninggalkan Louis yang termanggut mendengar ucapan anak laki-laki itu. "Menolaknya? Apakah aku benar-benar menolak gadis secantik itu?" gumam Louis lirih. Pemuda itu kembali meraih ponselnya, menatap wajah Jelin yang kini ia pasang menjadi wallpaper telepon genggamnya. Louis menghela napas berat, ia begitu frustasi dengan ingatannya. Mengapa tak ada sedikit pun yang ia ingat tentang gadis itu? Benarkah apa yang dikatakan oleh Juan bahwa ia sudah menolak gadis cantik tersebut? Sayang sekali, sekeras apapun ia mencoba, tetap tidak dapat mengingat tentang gadis yang bernama Jelin yang merupakan kakak dari Juan sahabatnya. Louis memejamkan mata, lagi-lagi ia merasakan sakit yang teramat sangat di kepalanya karena memaksa mencoba untuk mengingat tentang Jelin. Louis berharap semoga saja ia dapat segera mungkin menemukan kembali ingatannya. Di Oxford University, tepatnya di Inggris. "Bisa tidak, jangan panggil aku sayang,"
Omel Jelin melotot ke arah Fabian sembari berkacak pinggang. Fabian sendiri hanya terkekeh mendengar omelan yang keluar dari mulut gadis cantik itu. Ia tahu kalau Jelin tidak akan benar-benar marah kepadanya. Selama mereka berteman, tidak ada perkataan Fabian yang dianggap serius oleh gadis itu. Jadi, untuk saat ini juga Jelin pasti tidak akan marah, pikir pemuda berkebangsaan Spanyol tersebut. "Mengapa tertawa?" tanya Jelin dengan mengerucutkan bibirnya, membuat Fabian bertambah gemas melihat gadis yang sudah sejak lama disukainya itu. "Kalau tidak bisa bagaimana?" tanya Fabian menyenggol bahu Jelin dengan bahunya sendiri. Pemuda itu terus saja menggoda gadis yang wajahnya kini telah merona. Jelin tak menanggapi. Gadis itu merasa kesal karena Fabian terus saja meledeknya. Gadis itu pun berlalu pergi meninggalkan pemuda yang masih saja terkekeh menyebalkan. "Maaf," ucap Fabian menyusul Jelin yang telah pergi menuju kelas karena mata kuliah yang diikutinya akan segera dimulai. Gadis itu tidak menghiraukan Fabian. Jelin masih teringat tadi bagaimana reaksi Louis saat mendengar pemuda itu memanggilnya dengan sebutan sayang. Wajah Louis tampak terkejut, tetapi Jelin belum tahu apakah pemuda itu sudah mengingat tentang dirinya atau belum. Sejujurnya, Jelin merasa bahagia bisa melihat wajah Louis walau hanya sebentar saja. Sejak kemarin ia menantikan pemuda itu menghubunginya kembali. Setelah kemarin gadis itu tidak sempat mengangkat telepon dari Louis. "Jel, aku minta maaf," sesal Fabian menghadang langkah gadis itu sebelum memasuki kelas. Ia penasaran karena Jelin tidak menghiraukannya sama sekali. Jelin menghela napas kasar. Gadis itu tahu panggilan sayang Fabian hanya bercanda dan bermaksud untuk menggodanya. Biasanya, ia juga tidak masalah dengan hal tersebut, tetapi kali ini keadaannya berbeda. Ada Louis yang mendengar ucapan Fabian. Entah apa yang ada di dalam pikiran pemuda itu. Jelin sungguh tidak ingin membayangkannya. "Sudahlah, nanti telat," ujar Jelin malas. Ia enggan membahas hal ini dengan Fabian. Gadis itu meneruskan langkahnya memasuki kelas. Namun Fabian tidak menyerah. Pemuda itu tetap menghalangi langkah Jelin. Kali ini tangannya direntangkan di pintu sehingga gadis itu tidak dapat melewatinya. Jelin menghela napas. "Apalagi yang kau inginkan?" tanya gadis itu dengan kedua tangannya terlipat di dada. "Kau belum memaafkanku," jawab Fabian dengan tatapan memelas. Pemuda itu benar-benar tidak nyaman jika Jelin marah kepadanya. "Sebelum aku memaafkanmu, jawab pertanyaanku dengan jujur," ujar Jelin memasang wajah serius, membuat Fabian penasaran apa sebenarnya yang ingin ditanyakan oleh gadis itu. Bersambung.